Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya mengenai apa saja yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah Pancasila ini. Tentunya yang saya dapatkan itu berdampak pada kehidupan saya dan juga pribadi saya. Banyak sekali materi yang telah disampaikan di matkul Pancasila ini. Seperti mengapa Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara karena dianggap menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara pun masih banyak sekali pro dan kontra di dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Pancasila sebagai dasar ideologi terbuka. Pancasila sebagai dasar ideologi negara di mana punya sifat realitas, idealitas, dan juga fleksibilitas. Kemudian Pancasila dalam ideologi terbuka itu sendiri, kenapa Indonesia memilih ideologi terbuka? Karena ideologi terbuka itu sendiri, dia sifatnya dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dirasa cocok untuk menjadi ideologi di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi sarana untuk memecahkan permasalahan bangsa. Faktor masyarakat dan bangsa menjadi penentu akan keberhasilan ideologi itu sendiri. Ideologi terbuka memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kemudian ada Pancasila sebagai dasar pembangunan nasional dan Pancasila sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan juga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beracu pada Pancasila dalam pelaksanaannya. Pembangunan dikatakan berhasil apabila tercapainya suatu kemajuan, kemandirian, serta keadilan yang merata. Pancasila dalam konsep pembangunan berkelanjutan di mana bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekarang tanpa mengurangi ataupun merusak kehidupan untuk generasi di masa yang depan. PBB kemudian mencetuskan suatu Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan seperti merantas kemiskinan, sanitasi dan juga air bersih, kesetaraan gender, dan juga mengurangi kesenjangan, dan masih ada lain sebagainya. Hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dan juga Sustainable Development Goals, yakni upaya untuk mewujudkan suatu tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan berdasarkan iman dan juga takwa. Kemudian Pancasila sebagai etika dan Pancasila dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika merupakan sikap, tingkah laku, dan juga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan Pancasila sebagai dasar etikanya. Pancasila itu sendiri menjadi rambu normatif untuk masyarakat dalam bersikap, bertindak, dan juga berperilaku. Alasan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai dasar dalam etika seperti yang kita tahu saat ini, di mana banyak sekali pelanggaran HAM, korupsi merajalela, dan masih banyak sekali alasan-alasan mengapa diperlukannya kemudian Pancasila dalam sebagai dasar ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, di mana perkembangan iptek sangat-sangatlah pesat dan juga maju di saat seperti era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, diperlukannya Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan, di mana itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan setiap tindakan di iptek yang sangat maju ini, di mana iptek itu sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Kita harus pintar-pintar memilih mana sisi yang positif dan mana yang sisi negatif. Kita ambil sisi positif dan kita menyaring sisi negatif itu sendiri, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan Indonesia haruslah didasarkan pada Pancasila dan tetap teracu pada Pancasila. Seperti yang kita tahu saat ini, di mana media sosial sangat-sangatlah wow saat ini, dan juga teknologi yang sangat canggih, di mana banyak sekali kejahatan yang terjadi di era globalisasi seperti saat ini, seperti budaya kita yang hampir tergeser, kemudian banyaknya kejahatan di media sosial seperti penipuan, hate speech, dan juga adanya cybercrime. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam menyikapi
segala sesuatu yang berhubungan dengan iptek, karena apabila kita sudah terjerumus, itu akan sangat susah untuk keluarnya. Pancasila pun sebagai dasar ilmu pengetahuan memiliki tantangan seperti kapitalisme, kemudian globalisasi seperti saat ini, dan juga komensarisme di mana konsumerisme maksud saya, di mana Indonesia ini sebagai pasar bagi teknologi. Kemudian ada pragmatisme. Nah, kemudian bagaimana saya memaknai dan bagaimana dari pemaknaan saya terhadap materi itu, tentunya di yang kondisi seperti saat ini, seperti adanya pandemi di Indonesia, maka saya sebagai warga negara, saya harus taat dan juga patuh terhadap apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus menjaga persatuan, kita harus menjaga rasa kebersamaan, toleransi, dan juga saling menghargai. Dimana dengan adanya pandemi ini bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Dan marilah kita sama-sama memikirkan diri sendiri dan juga orang lain, dimana dengan kita mengikuti anjuran dari pemerintah, dengan seperti saat ini kita stay at home, kita menjaga jarak, maka kita bisa mencegah rantai penyebaran dari COVID ini, dan kita bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini, seperti pembangunan nasional di mana masyarakat sebagai aktor dan juga pemerintah sebagai fasilitator, maka kita harus bekerja sama. Dan untuk kedepannya nanti bagaimana sikap kita terutama terhadap iptek, seperti yang saya katakan tadi, kita haruslah pintar dan juga menyaring informasi yang benar. Kita harus tahu mana sisi negatif dari teknologi itu dan mana yang sisi positifnya. Kita ambil sisi positifnya dan kita selalu berhati-hati dalam bertindak dan tetap beracu pada Pancasila. Tetap jadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam beretika dan dalam berbagai hal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.